Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaldi Anugraha. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan analisis pastel pada brand kopi kenangan. Yang pertama, pengertian analisis pastel adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Pastel analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal yaitu politikal, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Analisis ini memungkinkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman bisnis yang beradaptasi dengan perubahan pasar secara tepat waktu. Secara tidak langsung, analisis pastel menunjukkan adanya peluang dan ancaman yang kemudian dibahas dalam analisis SWOT sebagai suatu dasar untuk menentukan strategi organisasi. Pentingnya analisis pastel sendiri untuk memahami lingkungan bisnis, mengidentifikasi peluang, ancaman, dan adaptasi strategi. Untuk brand yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah brand kopi kenangan, salah satu brand kopi lokal populer di Indonesia yang dikenal dengan kopi siap minum dan layanan pesan antarnya. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik meliputi kebijakan ekspor-impor, kebijakan pajak, kebijakan tenaga kerja, kebijakan tanggung jawab lingkungan, hingga peraturan-peraturan yang lebih spesifik lainnya. Kebijakan pemerintah sendiri Pemerintah Indonesia mendukung UMKM lokal dan investasi asing yang dapat menguntungkan kopi kenangan. Stabilitas politik nasional juga menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnis. Kopi kenangan memanfaatkan kebijakan ini untuk ekspansi dan inovasi. Namun, perubahan regulasi terkait industri makanan dan minuman perlu diantisipasi untuk menjaga kepatuhan dan keberlanjutan operasional. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi kondisi permintaan dan penawaran, termasuk kondisi di mana permintaan banyak tetapi penawaran sedikit, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan suku bunga. Untuk di pertumbuhan ekonomi, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kelas menengah berkembang menjadi konsumen utama kopi kenangan. Untuk inflasi dan suku bunganya, fluktuasi inflasi dan suku bunga dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional kopi kenangan. Lanjutnya ke faktor sosial. Dengan faktor sosial, perusahaan dapat menilai lingkungan sosial ekonomi pasar yang memungkinkan mereka memahami bagaimana kebutuhan konsumen terbentuk dan apa yang memotivasi mereka untuk melakukan pembelian. Yang pertama ada faktornya demografi. Untuk demografi sendiri, Indonesia memiliki populasi yang besar dan muda, yang merupakan pasar potensial bagi banyak produk dan layanan, khususnya bagi produk kopi lokal. Yang kedua, ada perubahan gaya hidup. Kopi kenangan memanfaatkan kecenderungan generasi muda. Perubahan kecenderungan generasi muda untuk semakin gemar mengonsumsi kopi sebagai bagian dari gaya hidup. Yang ketiga, ada media sosial dan influencer. Pemanfaatan media sosial untuk promosi dan interaksi pelanggan juga dilakukan kopi kenangan dengan cukup baik, dengan berkolaborasi dengan influencer serta melakukan berbagai kampanye di media sosial. Selanjutnya ke faktor teknologi. Faktor teknologi ini sangat penting dalam bisnis karena dapat mempengaruhi mereka secara negatif atau positif. Dengan memperkenalkan produk baru, teknologi baru, dan layanan baru, pasar tertentu mungkin merasa sulit untuk beradaptasi, jadi penting untuk mengevaluasinya dari semua sudut. Yang pertama, inovasi teknologi. Kopi kenangan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, seperti menggunakan aplikasi mobile. Yang kedua, aplikasi mobilenya sendiri memungkinkan untuk melakukan pemesanan online, pembayaran digital, serta terdapat program loyalitas pelanggan yang terintegrasi. Yang ketiga, platform digital. Kopi kenangan juga memanfaatkan platform digital seperti pemanfaatan e-commerce dan media sosial untuk promosi, penjualan, engagement pelanggan, dan memperluas jangkauan pasar.
Selanjutnya ke faktor lingkungan. Bisnis apapun itu, tanggung jawab terhadap lingkungan sejatinya haruslah dipatuhi. Faktor environmental meliputi faktor-faktor seputar lingkungan, keberlanjutan, dan perubahan iklim. Untuk isu keberlanjutan, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap lingkungan mempengaruhi preferensi keputusan pembelian. Yang kedua ada ekonomi sirkular. Melalui program kenangan baik, khususnya kenangan jangan dibuang, menjadi salah satu pilar utama Kopi Kenangan dalam mengampanyekan ekonomi sirkular. Kontribusi kenangan brand untuk pilar ini akan tidak akan berjalan tanpa dukungan penyedia jasa pengelolaan limbah. Pada tahun 2023, Kenangan Brand bekerja sama dengan Bell Living Lab untuk mendaur ulang ampas kopi, Rekosistem yang juga menyediakan wadah khusus untuk kantong belanja Spoonbon yang tidak digunakan, dan Food Cycle untuk program Bread Rescue yang telah berhasil mengalokasikan lebih dari 1.700 roti ke panti asuhan dan panti jompo. Untuk pengelolaan limbahnya, pengelolaan limbah produk yang efektif termasuk daur ulang dan pengomposan menjadi salah satu fokus utama juga dalam faktor lingkungan yang dilakukan oleh Kopi Kenangan. Selanjutnya ke faktor hukum. Berbeda dengan kebijakan pemerintah, faktor legalitas lebih mengarah kepada aturan hukum yang baku dan bukan hanya dibuat oleh pemerintah, misalnya standar pada mutu produk makanan yang distandarisasi oleh BPOM dan MUI. Yang pertama, regulasi keamanan makanan, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan BPOM untuk menjamin kualitas keamanan produk. Yang kedua, sertifikasi halal MUI yang sudah dilakukan oleh Kopi Kenangan. Dan juga ada hak kekayaan intelektual, yaitu mereka melakukan perlindungan merek dan produk dengan hak cipta dan paten untuk mencegah peniruan oleh pesaing. Dampak dari analisis pastel sendiri, brand Kopi Kenangan akan mengetahui peluang dan tantangannya. Peluangnya adalah pertumbuhan pasar kopi yang baik, inovasi teknologi yang bisa terus berkembang untuk mencapai penjualan yang maksimal. Yang ketiga ada ekspansi internasional. Yang keempat peningkatan kesadaran lingkungan. Yang kelima dukungan pemerintah untuk UMKM. Tantangannya sendiri kompetisinya yang ketat dengan banyaknya brand-brand kopi lain yang mulai berkembang. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga perubahan regulasi. Yang keempat tuntutan konsumen akan keberlanjutan dan adaptasi teknologi yang cepat. Adapun saran atau rekomendasinya, yang pertama ada ekspansi internasional. Selain fokus pada pasar Indonesia, Kopi Kenangan juga dapat mempertimbangkan ekspansi ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, atau Filipina yang memiliki budaya kopi yang sedang berkembang juga. Yang kedua adalah kampanye CSR dengan cara memperbanyak kampanye sosial untuk mendukung isu-isu tertentu yang relevan dengan masyarakat seperti program keberlanjutan atau kontribusi terhadap petani kopi lokal. Kesimpulannya, analisis pastel menunjukkan bahwa Kopi Kenangan beroperasi dalam lingkungan yang dinamis. Faktor politik dan ekonomi mendukung pertumbuhan, sementara faktor sosial dan teknologi membuka peluang inovasi. Tantangan lingkungan dan hukum memerlukan adaptasi berkelanjutan juga. Dengan strategi yang tepat, Kopi Kenangan memiliki prospek cerah untuk terus berkembang di pasar kopi Indonesia dan potensi ekspansi ke luar Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.